Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita bersama tentang filsafat Islam. Setelah kemarin di bagian pertama kita sudah membahas tentang bagaimana perspektif kultural historis dari filsafat Islam, mulai dari sumber-sumber pemikiran rasional filosofis di dalam Islam, kemudian ada pergumulan filsafat dengan ilmu keagamaan, juga ada rekonstruksi teologi Islam, ilmu kalam, ya, pemikirannya Hasan Hanafi. Nah, hari ini, di pertemuan kali ini, kita akan masuk ke bagian yang kedua tentang metafisika. Di bagian kedua ini, kita akan mempelajari pemikiran-pemikiran para filsuf Islam dari Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, kemudian juga ada Al-Ghazali, Ibnu Rushd, ada Suhrawardi, juga ada Ibnu Arabi, sampai ke Mula Sadra. Nah, tentang metafisika. Nah, baik, ah, kita mulai belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemikiran metafisika yang pertama dari pemikirannya Al-Kindi. Nah, Al-Kindi ini adalah seorang filsuf Islam yang hidup di tahun 801 sampai sekitar 873. Ya. Nah, bagaimana pandangan pemikiran Al-Kindi dengan jargonnya Al-Falsafah Al-Ula? Apa sih eh, apa namanya pemikirannya bagaimana? Nah, dari judul itu pemikiran Al-Kindi tentang Al-Falsafah Al-Ula, maka akan timbul pertanyaan pertama, bagaimana riwayat hidup Al-Kindi? Kedua, bagaimana pemikiran Al-Kindi tentang menyelaraskan agama dan filsafat. Kemudian yang ketiga, bagaimana pemikiran Al-Kindi tentang creatio dan ex nihilo. Yang keempat, bagaimana pemikiran Al-Kindi tentang dalil adanya Tuhan. Dan yang kelima, bagaimana pemikiran Al-Kindi tentang sifat-sifat Tuhan. Nah, kita masuk menjawab. Coba kita jawab sebelum kita menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, maka kita sudah ketahui bersama bahwa di pembahasan metafisika ini tentang Al-Kindi, kita lihat bagaimana Al-Falsafah Al-Ula ini, judul dari buku filsafat yang ditulis oleh Al-Kindi ketika itu untuk Khalifah Al-Mu'tasim dari dinasti Abbasiyah di tahun 833. Nah, dinasti Abbasiyah ini di tahun 750 sampai 1258 Masehi. Nah, sekaligus juga Al-Falsafah Al-Ula ini, judul buku filsafat yang ditulis oleh Al-Kindi ini, eh, istilah untuk pemikiran metafisikanya yang didasarkan atas konsep-konsep filsafat Aristoteles. Jadi inspiratornya adalah Aristoteles Nah, pemikiran metafisika Al-Kindi ini menurut George Atiyeh itu diinspirasi dari gagasan Aristoteles tentang kebenaran pertama. Nah, tidak didasarkan atas ide-ide Plotinus sebagaimana kebanyakan para filsuf Muslim sesudahnya. Nah, kebenaran pertama penggerak, adalah penggerak apa namanya? Pertama yang merupakan sebab dari semua kebenaran. Karena itu Al-Kindi menggambarkan metafisika ini sebagai pengetahuan yang paling mulia. Karena subjek kajiannya adalah sesuatu yang paling mulia dari semua realitas.
Berdasarkan hal ini, Al-Kindi kemudian mendefinisikan metafisika ini sendiri sebagai pengetahuan tentang hal-hal ilahiyah yang sifatnya ketuhanan, yang dalam konsep Aristoteles disebut sebagai penggerak yang tidak bergerak. Nah, namun, cakupan kajiannya ini tidak meliputi segala yang wujud sebagai wujud atau being kue being, sebagaimana di dalam pemikiran Aristoteles, tetapi terbatas hanya pada masalah Tuhan, perbuatan-perbuatan kreatifnya, dan hubungannya dengan alam ciptaan. Artinya, Al-Kindi mengikuti Aristoteles, tetapi tidak sama dengan gurunya. Dan disinilah originalitas Al-Kindi. Nah, jadi originalitas Al-Kindi itu dia mengikuti Aristoteles, tapi tidak sama dengan gurunya. Ada pandangan-pandangan yang kemudian berbeda. Nah, sekarang bagaimana riwayat hidup dari Al-Kindi itu sendiri? Al-Kindi atau Al-Kindus, nama lengkapnya itu Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq, Ibnu Sabah, Ibnu Imran, Ibnu Ismail, eh, Al-As'ad, Ibnu Qais Al-Kindi. Beliau ini lahir di Kufah, di Irak. Nah, sekarang itu Irak namanya. Nah, tahun 801 Masehi. Pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Nah, di tahun 786 sampai 809 Masehi. Al-Kindi lahir di tahun 801 Masehi dari dinasti Abbas. Nama Al-Kindi sendiri itu dinisbatkan kepada marga atau suku leluhurnya. Salah satu suku besar zaman pra-Islam ketika itu. Menurut Faud Ahwani, Al-Kindi ini lahir dari keluarga bangsawan, dari keluarga yang terpelajar dan dan kaya. Gitu ya. Ismail al-As'ad, Ibnu Qais, buyutnya Al-Kindi, telah memeluk Islam itu pada masa Nabi dan menjadi sahabat Rasul ketika itu. Nah, mereka kemudian pindah ke Kufah. Di Kufah, eh, di Irak, ya. Ayah Al-Kindi, Ishak ibnu Sabah, menjabat sebagai gubernur pada masa Khalifah Al-Mahdi. Hmm. Pada masa Khalifah Al-Mahdi tahun 775, pada masa Khalifah Al-Hadi juga 785, dan pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid 786. Pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Ya. Pendidikan Al-Kindi ini dimulai di Kufah, di Irak. Saat itu, ia mempelajari Al-Quran, tata bahasa, kemudian juga kesusastraan, ilmu hitung, fikih, dan teologi. Di samping Basrah, Kufah saat itu juga merupakan pusat keilmuan dan kebudayaan Islam yang cenderung pada studi keilmuan rasional, pada keilmuan yang mengedepankan akal, keilmuan akliyah. Nah, tampaknya kondisi dan situasi inilah yang kemudian menggiring Al-Kindi untuk memilih dan mendalami sains dan filsafat pada masa-masa berikutnya. Bagaimana Al-Kindi kemudian pindah ke Baghdad setelah dari mana? Kufah, dari Irak pindah ke Baghdad ya. Nah, di ibu kota pemerintahan Bani Abbas ini Al-Kindi mencurahkan perhatiannya untuk menerjemah dan mengkaji filsafat serta pemikiran-pemikiran rasional lainnya yang marak saat itu. Menurut Al-Kifti, Al-Kindi ini banyak menerjemahkan buku filsafat, menjelaskan hal-hal yang pelik dan meringkas secara canggih teori-teorinya. Hal itu dapat dilakukan karena Al-Kindi diyakini itu menguasai secara baik bahasa Yunani dan bahasa Syria. Bahasa induk karya-karya filsafat pada saat itu. Nah, berkat kemampuannya itu juga Al-Kindi mampu memperbaiki hasil-hasil terjemahan orang lain. Misalnya hasil terjemahan Ibnu Naimah Al-Himsi, seorang penerjemah Kristen atas buku Ened karya Plotinus di tahun 204 sampai 270 Masehi. Buku Ened inilah yang di kalangan para pemikir Arab kemudian disalahpahami sebagai buku teologi karya Aristoteles. Padahal itu karya Plotinus.
Berkat kelebihannya ini Al-Kindi serta reputasinya di dalam filsafat dan keilmuan, Al-Kindi kemudian bertemu dan berteman baik dengan Khalifah Al-Ma'mun di tahun 813. eh, Seorang khalifah dari Bani Abbas yang sangat gandrung pemikiran rasional dan filsafat. Lebih dari itu, ia diangkat sebagai penasihat dan guru istana pada masa Khalifah Al-Mu'tasim tahun 833 dan di masa Khalifah Al-Wathiq tahun 842. Nah, posisi dan jabatan ini bahkan kemudian masih tetap dipegangnya pada awal kekuasaan Khalifah Al-Mutawakkil di tahun 847. Sebelum akhirnya ia dipecat. Kenapa? Karena hasutan orang-orang tertentu yang tidak suka dan iri atas prestasi-prestasi akademik yang disapainya. Nah, sikap iri dan permusuhan dari kalangan tertentu ini ya seperti inilah yang tampaknya juga telah memunculkan informasi-informasi negatif tentang watak dan sifat Al-Kindi. Misalnya, Al-Kindi ditampilkan sebagai sarjana yang mempunyai sifat pelit dan kikir. Nah, sifatnya ini bahkan ditonjolkan sebanding dengan tingkat popularitas dan prestasi keilmuannya. Namun George Atiyeh meragukan kebenaran informasi tersebut. Sebab menurutnya para pengkritiknya juga tidak dapat melakukan hal lain kecuali memuji prestasi-prestasi akademik dan filsafatnya. Nah, selain itu juga beberapa informasi lain justru menyatakan sebaliknya, yaitu bahwa Al-Kindi ini mempunyai watak yang mulia. Ia berperilaku sebagai orang yang bermartabat, penuh dedikasi dan tulus. Nah, Al-Kindi meninggal di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Menurut Atiyeh, Al-Kindi meninggal di dalam kesendirian dan kesunyian. Hanya ditemani oleh beberapa orang terdekatnya saja. Ini adalah ciri khas kematian orang besar yang sudah tidak lagi disukai, tetapi juga sekaligus kematian seorang filsuf besar yang menyukai kesunyian. Al-Kindi meninggalkan banyak karya tulis. Tidaknya ada 270 buah karya tulis yang teridentifikasi yang dapat diklasifikasi di dalam 17 kelompok. Yang pertama tentang filsafat, kemudian ada tentang logika, ilmu hitung, ada globular, musik, astronomi, geometri, sferikal, medis, astrologi, dialektika, psikologi, politik, meteorologi, besaran, ramalan, juga logam dan kimia. Ini karya-karya Al-Kindi sebanyak 270 buah karya tulis yang diklasifikasikan menjadi 17 apa namanya kelompok gitu ya, tadi yang disebutkan. Nah, cakupan karya-karya tersebut ini menunjukkan betapa luasnya wawasan dan pengetahuan Al-Kindi. Beberapa karyanya telah diterjemahkan oleh Gerard, tokoh dari Cremona, Italia, ke dalam bahasa Latin dan memberi pengaruh besar pada pemikiran Eropa abad-abad pertengahan. Nah, diterjemahkan oleh Gerard di tahun 1114 gitu ya. Karena itu, Girolamo Cardano di tahun 1501, seorang tokoh matematika asal Italia, itu menilai bahwa Al-Kindi ini sebagai salah satu dari 12 pemikir besar dunia yang dikenal di Eropa saat itu. Nah, inilah bagaimana riwayat Al-Kindi. Nah, sekarang kita akan masuk menjawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana Al-Kindi menyelaraskan agama dan filsafat ini? Al-Kindi itu hidup pada masa filsafat belum dikenal secara baik di dalam tradisi pemikiran Islam. Tepatnya masa transisi dari teologi tradisional kepada filsafat. Al-Kindilah orang Arab pertama yang memperkenalkan filsafat ke dalam pemikiran Arab, sehingga ia diberi gelar filosof bangsa Arab. Menurut Atiyeh, di dalam kondisi seperti ini, setidaknya ada dua kesulitan yang dihadapi Al-Kindi.
Apa kesulitannya? Pertama, kesulitannya adalah kesulitan untuk menyampaikan gagasan filosofis ke dalam bahasa Arab yang saat itu kekurangan istilah teknis untuk menyampaikan ide-ide yang abstrak. Kedua, kesulitannya adalah adanya tantangan atau serangan yang dilancarkan oleh kalangan tertentu terhadap filsafat. Nah, filsafat dan filosof itu dituduh sebagai pembuat bid'ah dan kekufuran saat itu. Nah, untuk mengatasi kesulitan yang pertama, Al-Kindi melakukan beberapa hal. Pertama, ia menerjemahkan secara langsung sesuai gramatika istilah-istilah Yunani ke dalam bahasa Arab. Seperti kata haile itu diterjemahkan dengan tin atau tanah liat di dalam bahasa Arab. Yang kedua, caranya dengan mengambil alih istilah-istilah Yunani, kemudian menjelaskannya dengan menggunakan kata-kata bahasa Arab murni. Seperti filosof untuk istilah Yunani, filosofos. Nah, itu di ke Arab murnikan menjadi filosof. Falsafah, nah, dari kata filosofia, filsafat, di ke bahasa Arab murnikan menjadi falsafah. Nah, untuk istilah filosofia di dalam bahasa Yunani. Ada juga istilah uh, fantasi. Fantasi itu dalam bahasa Yunaninya fantasia. Ke bahasa Arabkan oleh Al-Kindi menjadi fantasia. Nah, atau yang ketiga, Al-Kindi untuk mengatasi kesulitan pertama ini, Al-Kindi dengan cara yang ketiga menciptakan kata-kata atau istilah baru. Beliau menciptakan kata-kata atau istilah baru dengan cara mengambil kata ganti dan menambah akhiran iyah di belakangnya. Nah, untuk membuat atau menjelaskan abstraksi-abstraksi yang sulit dinyatakan di dalam bahasa Arab. Contohnya seperti al-mahiyah dari kata mahua, apakah itu? Untuk menjelaskan istilah Yunaninya to tst atau esensi. Maka di bahasa Arab kan menjadi al-mahiyah atau al-huwiyah dari kata ganti huwa yang berarti dia untuk menjelaskan istilah Yunani to on atau substansi. Nah, dalam bahasa Yunaninya substanti to on, maka Al-Kindi menciptakan kata-kata istilah baru yang apa namanya di dalam bahasa Arab. Beliau menciptakan istilah al-huwiyah. Al-huwiyah dari kata ganti huwa. Huwa yang artinya adalah dia. Nah, yang keempat, dengan cara memberikan makna baru pada istilah-istilah lama yang sudah dikenal. Ini cara Al-Kindi untuk mengatasi kesulitan yang pertama, kesulitan untuk apa? Untuk menyampaikan gitu ya. Kesulitan untuk menyampaikan eh, apa namanya? Menyampaikan istilah-istilah filosofis yang gagasan-gagasan filosofis ke dalam bahasa Arab yang saat itu kurang istilah teknisnya untuk menyampaikan ide-ide yang abstrak itu gitu ya. Nah, itu cara Al-Kindi di dalam menyampaikan gagasan-gagasannya ke dalam bahasa Arab dari bahasa-bahasa Yunani. Nah, kemudian untuk menghadapi tantangan yang kedua itu adalah bagaimana adanya tantangan atau serangan yang dilancarkan oleh kalangan tertentu terhadap filsafat. Nah, filsafat dan filosof itu dituduh sebagai pembuat bid'ah dan kekufuran. Bagaimana Al-Kindi mengatasi ini? Al-Kindi mengatasi ini dengan cara menyelaraskan antara agama dan filsafat. Bagaimana penyelarasannya? Upaya untuk menyelaraskan agama dan filsafat ini sendiri itu dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama,
Al-Kindi itu membuat kisah-kisah atau riwayat yang menunjukkan bahwa bangsa Arab dan Yunani adalah bersaudara, sehingga tidak patut untuk saling bermusuhan. Nah, di dalam kisah ini misalnya ditampilkan bahwa Yunan itu personifikasi dari nama negeri Yunani adalah saudara dari Katan. Katan itu nenek moyang bangsa Arab. Nah, dengan demikian maka bangsa Yunani dan bangsa Arab berarti adalah saudara sepupu, sehingga mereka mestinya dapat saling melengkapi dan mencari kebenaran bersama meski masing-masing menggunakan jalannya sendiri-sendiri. Yang kedua menyatakan bahwa kebenaran adalah kebenaran yang bisa datang dari mana saja. Dan umat Islam tidak perlu sungkan untuk mengakui dan mengambilnya. Di dalam falsafah al-ula secara jelas Al-Kindi menulis yang terjemahannya boleh. Kita hendaknya tidak merasa malu untuk mengakui sebuah kebenaran dan mengambilnya dari manapun dia berasal. Itu. Nah, meski dari bangsa-bangsa terdahulu ataupun dari bangsa-bangsa asing. Bagi para pencari kebenaran, tidak ada yang lebih berharga kecuali kebenaran itu sendiri. Mengambil kebenaran dari orang lain tersebut tidak akan menurunkan atau merendahkan derajat sang pencari kebenaran, tetapi justru menjadikannya terhormat dan mulia. Nah, pernyataan Al-Kindi ini di dalam kitabnya Al-Falsafah Al-Ula sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Imam Ali ibnu bin Abu Talib oleh Ali bin Abi Thalib di tahun 599 sampai 661 Masehi hidupnya beliau ya. Khalifah Ar-Rasyid Khalifah Al-Khulafa Ar-Rasyidin ini yang keempat ya, atau Khalifah Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa al-hikmah atau pengetahuan atau kebenaran adalah milik umat Islam yang tercecer. Karena itu ia harus diambil dimanapun ditemukan. Nah itu menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Al-Kindi menyelaraskan antara agama dan filsafat ini dengan menyatakan bahwa filsafat adalah suatu kebutuhan sebagai sarana dan proses berpikir, bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang aneh atau kemewahan. Al-Kindi senantiasa menekankan masalah ini terhadap orang-orang yang fanatik. Orang-orang yang fanatik agama dan menentang kegiatan filosofis. Al-Kindi dengan metode dialektika itu mengajukan pertanyaan kepada mereka. Bagaimana filsafat itu perlu atau tidak perlu? Jika perlu, mereka juga harus memberikan alasan dan argumen untuk membuktikannya. Begitu juga jika menyatakan tidak perlu, harus memberikan juga alasan dan argumennya. Nah, padahal dengan menyampaikan alasan dan argumen tersebut, mereka berarti telah masuk dalam kegiatan filosofis dan berfilsafat. Artinya, filsafat adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak dapat dihindari karena sebagai sarana dan proses berpikir. Nah, Al-Kindi juga menyebutkan di dalam Al-Falsafah Al-Ulanya, jika para penentang filsafat menyatakan bahwa filsafat adalah perlu, maka mereka harus mempelajarinya. Sebaliknya, jika mereka menyatakan tidak perlu, maka mereka harus memberikan argumen untuk itu dan menjelaskannya. Nah, padahal pemberian argumen dan penjelasan adalah bagian dari proses berpikir filosofis. Nah, selain itu, menurut Atiyah juga dengan pembelaan model ketiga ini, Al-Kindi ingin menunjukkan bahwa para filosof dan filsafat sesungguhnya tidak bermaksud untuk merongrong wahyu dan agama. Sebaliknya, justru memberi dukungan pada agama dengan argumen-argumen yang rasional dan kukuh. Secara historis,
argumentasi tentang pentingnya filsafat seperti yang digunakan oleh Al-Kindi tersebut ini bukanlah sesuatu yang baru atau yang pertama. Menurut sejarah, Aristoteles ketika itu adalah orang yang pertama di tahun 384 sebelum Masehi yang menggunakan argumen seperti itu untuk membela dan mendukung filsafat. Selanjutnya digunakan oleh Marcus Tullius Cicero di tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi dari Italia. Kemudian oleh Titus Flavius Clemens tahun 150 sampai 215 Masehi dari Alexandria. Di dalam Islam, setelah Al-Kindi, argumen seperti ini kemudian digunakan oleh Ibnu Rushd. Ibnu Rushd, tokoh filsafat Aristotelian asal Andalusia, Spanyol. Nah, yang keempat, argumentasi Al-Kindi untuk menyelaraskan antara agama dan filsafat, ia menyatakan bahwa meski metode agama dan filsafat itu berbeda, tetapi tujuan yang ingin dicapai keduanya adalah sama. Sama tujuannya, baik di dalam tujuan praktis maupun tujuan teoritis. Itu sama menurut argumentasi yang keempat. Tujuan praktis agama dan filsafat adalah mendorong manusia untuk mencapai kehidupan moral yang lebih tinggi, sedangkan tujuan teoritisnya itu untuk mengenal dan mencapai kebenaran tertinggi. Nah, Tuhan karena itu menurut Al-Kindi tidak ada perbedaan yang esensial antara agama dan filsafat karena keduanya mengarah kepada tujuan yang sama. Nah, itu dia. Jadi, kalau tujuan praktis agama dan filsafat itu mendorong manusia untuk mencapai kehidupan moral yang lebih tinggi, sedangkan tujuan teoritisnya adalah mengenal dan mencapai kebenaran tertinggi. Siapa itu? Ya, Tuhan. Nah, karena itu, tadi menurut Al-Kindi ini nggak ada perbedaan yang esensial, tidak ada perbedaan esensial antara agama dan filsafat. Karena keduanya mengarah kepada tujuan yang sama, baik agama ataupun filsafat itu mencapai kebenaran tertinggi, apa? Tuhan, itu secara teoritis. Kalau praktisnya untuk mencapai kehidupan moral yang lebih tinggi, mencintai kebijaksanaan seperti dalam pengertian filsafat secara bahasa, Sofia, cinta akan kebijakan. Bahkan persoalannya, jika benar bahwa agama dan filsafat itu mengarah pada tujuan yang sama, maka apakah hal itu berarti filsafat setaraf dengan agama? Nah, dalam konteks pengetahuan, apakah pengetahuan rasional yang didasarkan atas akal dan filsafat itu setara dengan pengetahuan agama yang didasarkan atas wahyu? Nah, ini akan muncul pertanyaan baru. Apakah pengetahuan rasional yang didasarkan pada akal dan filsafat itu setara dengan pengetahuan agama yang didasarkan atas wahyu? Nah, menurut Atie, Al-Kindi ini tampak tidak konsisten di dalam menjawab persoalan tersebut. Pada satu tulisannya, ia mempertahankan kepastian yang sama dan sederajat antara pengetahuan rasional filsafat dan pengetahuan kenabian. Ini di pada satu tulisannya. Di dalam tulisan lainnya, Al-Kindi memasukkan pengetahuan kenabian ke dalam pengetahuan rasional. Tetapi di dalam tulisan lainnya lagi justru menempatkan pengetahuan rasional filsafat itu di bawah pengetahuan kenabian. Nah, inilah inkonsistensi dari Al-Kindi. Nah, sikap tidak konsisten yang ditunjukkan oleh Al-Kindi ini sesungguhnya disebabkan oleh adanya kehati-hatiannya di dalam menghadapi persoalan yang sensitif ini. Persoalan agama dan filsafat adalah dua hal yang sangat sensitif saat itu.
Bahkan sampai sekarang pun masih sensitif. Namun Al-Kindi tampak lebih cenderung untuk menempatkan pengetahuan rasional filosofis di bawah pengetahuan kenabian atau ilmu-ilmu keagamaan. Di dalam Kamiyah Kutub yang ditulisnya, Al-Kindi menulis sebagai berikut. Jika seorang tidak memiliki ilmu pasti atau ilmu al-kamiyah dan ilmu penalaran atau ilmu al-kaifiyah, maka ia tidak akan mendapatkan ilmu filosofis, yaitu pengetahuan insani atau al-ulum al-insaniyah, yang diperoleh lewat riset, upaya, dan ketekunan. Nah, sebuah pengetahuan yang berasal di bawah ilmu ilahiyah atau al-ilm al-ilahi yang diperoleh tanpa riset, upaya ketekunan dan waktu seperti pengetahuan para rasul yang diberikan secara langsung oleh Tuhan. Itu. Nah, dengan konsep bahwa pengetahuan rasional filsafat itu di bawah ilmu-ilmu keagamaan, maka Al-Kindi ini mendapat dua keuntungan sekaligus. Pertama, apa keuntungannya? Al-Kindi, ia tetap dapat menjaga dan mempertahankan filsafat dari serangan pihak-pihak yang tidak menyukainya. Yang kedua, dapat meredam kemarahan atau serangan kaum agamawan yang mayoritas. Karena ia menempatkan ilmu-ilmu filsafat ini ya berada di bawah ilmu-ilmu kenabian. Nah, pemikiran ini pada masa berikutnya diikuti oleh Al-Farabi di tahun 870 sampai 950. Menurutnya, menurut Al-Farabi, agama dan filsafat adalah berasal dari sumber yang sama dan satu sehingga posisi seorang filosof itu sesungguhnya juga tidak berbeda dengan seorang nabi. Sama-sama menerima limpahan pengetahuan dari intelek aktif, al-aql al-fa'al, sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Nah, konsekuensinya, pengetahuan filosofis adalah sama posisinya dan sederajat dengan ilmu keagamaan. Akan tetapi, Al-Farabi kemudian meredam kemungkinan gejolak dari persoalan tersebut dengan menyatakan bahwa kualitas dari filosof tidak sama dan tidak sebaik kualitas dari diri seorang nabi. Sehingga hasil pengetahuan rasional filosofis yang dihasilkannya juga tidak setara dengan pengetahuan agama yang diterima oleh seorang nabi. Nah, yang kelima, cara Al-Kindi menyelaraskan antara agama dan filsafat untuk eh, menghadapi apa namanya stigma negatif dari kalangan tertentu itu yang kelima dengan cara memfilsafatkan ajaran dan pemahaman agama sehingga selaras dengan pemikiran filosofis. Al-Kindi melakukan upaya ini dengan cara memberikan makna alegoris atau takwil terhadap teks-teks atau nas yang secara tekstual dinilai tidak selaras dengan pemikiran rasional filosofis. Contoh misalnya, ketika dia diminta oleh Ahmad, putra dari Khalifah Al-Mu'tasim, untuk menjelaskan makna ayat tentang bintang-bintang dan pepohonan sujud kepadanya di surat Ar-Rahman gitu ya. Kata sujud mengandung beberapa arti, yaitu sujud dalam sholat, kepatuhan atau ketaatan. Yang ketiga, perubahan dari ketidaksempurnaan kepada kesempurnaan. Dan yang keempat, mengikuti aturan secara ikhlas. Nah, makna yang terakhir inilah yang digunakan Al-Kindi untuk menjelaskan ayat di atas. Sehingga sujud bintang-bintang dan pepohonan adalah dengan cara mematuhi perintah Tuhan, bukan sujud seperti sujud di dalam sholat. Nah, menurut Al-Kindi, apapun yang disampaikan oleh Rasul dari Tuhan adalah benar adanya dan dapat diterima oleh nalar sehingga tidak ada pertentangan di antara keduanya. Nah, pertentangan yang muncul antara kata-kata Al-Quran dengan pemahaman filosofis adalah akibat dari adanya kesalahpahaman kita sendiri di dalam memahami makna Al-Quran itu sendiri. Bahkan secara jelas Al-Kindi menulis
bagaimana pernyataannya bahwa ia menyatakan bahwa semua ucapan Nabi Muhammad adalah benar adanya dan apa yang disampaikannya dari wahyu Tuhan adalah dapat diterima dan ditentukan dengan argumen-argumen rasional filosofis. Hanya orang yang kehilangan akal sehat saja dan dipenuhi kebodohan yang menolaknya. Itu menurut Al-Kindi di dalam tulisannya di ah, dia. Menurut Atiyeh bahkan metode takwil ini ya, jadi yang kelima ini metode takwil yang ditawarkan oleh Al-Kindi ini secara historis itu telah digunakan oleh tokoh-tokoh filsafat aliran Stoik, sebuah sekolah filsafat Helenistik yang berusaha untuk memadukan antara problem determinisme kosmik dengan kebebasan manusia. Didirikan oleh Athena oleh Zeno. Ini di tahun 334 sebelum Masehi dari Citium Yunani. Uh, Philo Judaeus juga dari Alexandria, seorang tokoh teologi Yahudi yang berusaha mempertemukan antara filsafat dan ajaran Yahudi, dan Mu'tazilah, sebuah aliran teologi rasional di dalam Islam yang dibangun oleh Wasil Ibnu Atho di tahun 700 sampai 748 Masehi. Akan tetapi tafsir alegoris Al-Kindi atau takwil ini didasarkan atas prinsip-prinsip linguistik dan tata bahasa sehingga berbeda dengan model penafsiran kaum Stoik sebelumnya. Model tafsir Al-Kindi ini lebih dekat dengan retorika teologi Mu'tazilah daripada filsafat. Nah, pada fase berikutnya di dalam sejarah filsafat Islam, penyelesaian dengan takwil ketika terjadi perbedaan antara teks agama dan pemahaman filsafat ini diikuti oleh Ibnu Rushd. Ini bagaimana upaya Al-Kindi menyelaraskan agama dan filsafat. Selanjutnya ada konsep creatio ex nihilo yang disampaikan oleh Al-Kindi. Apa sih maksudnya dari creatio ex nihilo ini? Ini tentang teori penciptaan. Teori penciptaan semesta ini itu mempunyai sejarah yang panjang dalam pemikiran manusia. Nah, menurut Atiyeh di tahun 1923 sampai 2008 Masehi, para filosof Yunani secara keseluruhan mulai dari Plato di tahun 428, kemudian Aristoteles tahun 384 sampai ke Plotinus di tahun 204 itu berpandangan bahwa semesta ini tercipta dari yang ada. Sebab bagi mereka apa yang disebut sebagai mencipta adalah membuat sesuatu yang baru berdasarkan apa yang ada sebelumnya, atau creatio ex materia, baik lewat gerakan atau emanasi. Artinya di dalam pandangan filsafat Yunani ini, Tuhan bukanlah pencipta dalam makna yang sesungguhnya dari tiada menjadi ada, melainkan hanya sebagai penggerak atau pewujud realitas dari alam potensialitas kepada alam aktualitas. Konsekuensinya, alam menjadi kodim, tidak terbatas dan abadi. Karena gerak atau emanasi Tuhan adalah kodim, tidak terbatas dan abadi. Suatu teori penciptaan yang tidak dapat diterima oleh kaum teolog muslim manapun. Nah, Al-Kindi juga menolak teori tersebut, teori apa? Creatio ex materia. Sebagai gantinya, nah ini Al-Kindi memunculkan gagasan bahwa alam tercipta dari yang ada. Maaf, alam tercipta dari yang tiada. Creatio ex nihilo. Creation ex nihilo. Sebagaimana yang diyakini dalam teologi Islam. Gitu ya. Nah, menurutnya semesta ini terbatas, tidak abadi, dan tercipta dari yang tiada. Namun, argumentasi yang digunakan tidak bersifat teologis, tetapi filosofis. Dan itu didasarkan atas prinsip-prinsip logika Aristoteles. Ada dua prinsip Aristoteles yang digunakan oleh Al-Kindi.
Pertama, bahwa sesuatu yang tidak terbatas tidak dapat berubah menjadi terbatas yang berwujud dalam bentuk yang aktual. Kedua, bahwa materi, waktu, dan gerak itu muncul secara serentak bersamaan. Nah, dua prinsip ini oleh Al-Kindi kemudian dikembangkan menjadi 9 pernyataan. Bagaimana pernyataan Al-Kindi dari dua prinsip ini? Pertama, dua besaran yang sama jika salah satunya tidak lebih besar dari yang lainnya berarti adalah sama. Ini pertama. Yang kedua pernyataannya bahwa jika satu besaran ditambahkan pada salah satu dari dua besaran yang sama tersebut, keduanya menjadi tidak sama. Yang ketiga, Al-Kindi menyampaikan di dalam pernyataannya, jika sebuah besaran dikurangi, sisanya adalah lebih kecil dari besaran semula. Yang keempat, jika suatu besaran diambil sebagiannya, kemudian sebagiannya tersebut dikembalikan lagi, hasil besarannya adalah sama seperti sebelumnya. Yang kelima, besaran yang terbatas tidak dapat berubah menjadi tidak terbatas. Jadi, besaran yang terbatas tidak dapat berubah menjadi tidak terbatas. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang keenam, ia menyatakan bahwa jumlah dan besaran yang sama jika masing-masing bersifat terbatas adalah terbatas. Yang ketujuh, besaran alam aktualitas adalah sama dengan besaran alam potensialitas. Nah, yang kedelapan, ia menyatakan dua besaran yang tidak terbatas tidak mungkin salah satunya itu menjadi lebih kecil daripada yang lainnya. Yang kesembilan, apa yang dimaksud sebagai lebih besar adalah dalam hubungannya dengan bagian yang lebih kecil. Dan yang disebut sebagai lebih kecil adalah dalam hubungannya dengan yang lebih besar. Nah, berdasarkan atas dua prinsip dan 9 pernyataan tadi gitu ya. Al-Kindi kemudian membuktikan kebenaran pandangannya. Pertama, jika kita menyatakan bahwa semesta ini tidak terbatas, maka kita juga harus menyatakan bahwa wujud aktual dari semesta ini juga tidak terbatas. Namun, ini bertentangan dengan prinsip pertama Aristoteles yang menyatakan bahwa wujud aktual adalah terbatas. Kedua, jika wujud semesta yang diasumsikan tidak terbatas, ini kita ambil sebagiannya, sisanya dapat berupa wujud tidak terbatas bagaimana keseluruhannya atau menjadi wujud yang terbatas. Namun jika dikatakan tidak terbatas berarti ada dua hal yang sama-sama tidak terbatas. Dan itu mengimplikasikan bahwa keseluruhan adalah sama dengan bagiannya dan itu tidak masuk akal. Jika dikatakan menjadi wujud terbatas, hal itu bertentangan dengan pernyataan bahwa yang tidak terbatas tidak mungkin melahirkan yang terbatas. Nah, ketiga, jika sebagiannya yang diambil tadi itu kita kembalikan lagi, hasilnya adalah sebagaimana yang ada sebelumnya. Namun ini mengimplikasikan ada sesuatu yang tidak terbatas. Keseluruhan yang lebih besar dari sesuatu yang tidak terbatas lainnya. Atau bagian, atau sesuatu yang tidak masuk akal. Berdasarkan kontradiksi-kontradiksi ini, maka menurut Al-Kindi, semesta yang ada itu dalam aktualitas ini tidak dapat lain kecuali harus bersifat terbatas. Dan karena terbatas, maka semesta ini berarti tidak abadi, tidak kodim, dan tercipta dari yang tiada. Artinya, creatio ex nihilo. Nah, konsep Al-Kindi tentang yang terbatas, tidak kodim dan tidak abadi tersebut tidak hanya berkaitan dengan wujud semesta, tetapi juga menyangkut masalah waktu dan gerak. Dua hal yang dalam perspektif metafisika Aristoteles itu dianggap abadi. Menurut metafisika Aristoteles, waktu dan gerak ini abadi. Menurut Al-Kindi, waktu tidak sama dengan gerak. Justru waktu adalah bilangan pengukur gerak. Bilangan sendiri ada dua menurut Al-Kindi.
Ada yang bersinambung karena waktu merupakan jumlah dari bilangan yang dahulu dan berikutnya. Hmm. Sekarang, jika waktu adalah kodim, tanpa permulaan seperti yang dipahami Aristoteles, maka waktu berarti tidak terbatas. Jika waktu adalah tidak terbatas, berarti tidak ada istilah waktu lalu dan waktu sekarang. Ah, karena hal ini mengindikasikan bahwa waktu telah memasuki alam aktualitas yang terbatas. Padahal sesuatu yang tidak terbatas tidak dapat berubah menjadi terbatas. Nah, berdasarkan hal itu, kita tidak dapat membayangkan adanya waktu yang tanpa permulaan, kodim dan tidak terbatas. Sebaliknya, waktu adalah yang tanpa permulaan, kodim dan tidak terbatas. Nah, sebaliknya waktu adalah dan harus ada permulaan dan terbatas. Hal yang sama juga terjadi dengan gerak. Kesimpulannya, jika waktu dan gerak adalah permulaan dan terbatas, ia berarti tercipta. Nah, tercipta dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Nah, maka creation ex nihilo. Inilah perbedaan pandangan Al-Kindi tentang teori penciptaan dengan siapa Aristoteles. Aristoteles menyebutkan waktu dan apa namanya gerak itu terbatas. Tidak terbatas ya, mohon maaf. Kalau Al-Kindi menyatakan bahwa waktu dan gerak itu ya terbatas. Makanya menurut Al-Kindi ada permulaannya kalau terbatas. Maka ada apa sebelumnya tidak ada itu. Kemudian diciptakan. Nah, maka berdasarkan hal itulah Al-Kindi berarti mempunyai konsep sendiri yang tidak sama dengan Aristoteles. Yang menyatakan bahwa semesta adalah terbatas dalam ruang materi tetapi tidak terbatas dalam waktu dan gerak. Begitu pula Al-Kindi tidak sesuai dengan Plato yang menyatakan bahwa semesta adalah terbatas dalam waktu tetapi tidak terbatas di dalam materi atau ruang. Sebab bagi Al-Kindi ruang atau materi, waktu dan gerak, ketiganya adalah sama-sama terbatas dan tercipta. Nah, meski demikian Al-Kindi berkesesuaian dengan Plato di dalam masalah hubungan antara gerak dan waktu. Menurut keduanya, waktu itu muncul seiring bersama gerak dan perubahan. Nah, saat ada gerak dan perubahan, itu berarti di situ ada waktu. Begitu juga sebaliknya. Nah, Tuhan karena tidak berubah, maka tidak berkaitan dengan waktu, dan karena itu dia tidak bermula atau kodim dan abadi. Selanjutnya, bagaimana bentuk dan susunan semesta yang terbatas ini? Menurut Al-Kindi, semesta ini tersusun secara geosentris, tidak heliosentris, sebagaimana yang banyak diyakini masyarakat sekarang. Konsep geosentris Al-Kindi dibangun berdasarkan atas paduan antara pemikiran Aristoteles dan Claudius Ptolemy dari Mesir, sehingga dikenal juga dengan sistem Ptolemaic. Nah, apa sih geosentrik? Geosentris itu? Nah, geosentris adalah sebuah konsep kosmologi yang menempatkan bumi sebagai pusat tata surya. Sedangkan heliosentris adalah pemikiran yang memposisikan apa? Eh, Memosisikan matahari sebagai pusat tata surya. Nah, ini bedanya. Kalau geosentris menempatkan bumi sebagai pusat tata surya, kalau heliosentris menempatkan eh, matahari sebagai pusat tata surya. Di dalam sejarahnya, konsep geosentris telah muncul sejak Yunani kuno.
mulai dari Anaximander, kemudian Pitagoras di tahun 570 sampai ke Aristoteles di tahun 384 dan merupakan pemikiran yang dominan di dalam filsafat Yunani. Di dalam pemikiran masyarakat mereka, dalam pemikiran mereka, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya itu bergerak mengelilingi bumi. Nah, sementara itu, konsep heliosentris kali pertama disampaikan oleh Aristarchus. Aristarchus ini di tahun 310 sampai 320 sebelum Masehi, seorang astronom dari Samoa, dari Samos ya, Yunani, itu diusulkan oleh Ibnu Shatir, seorang astronom muslim asal Syria, dibangun oleh Nicholas Copernicus. Nah, dari Italia dikembangkan oleh Johannes Kepler tahun 1571 dari Jerman dan didukung oleh Galileo Galilei tahun 1564 sampai 1642 dari Italia. Nah, ini pemikiran Al-Kindi tentang creatio ex nihilo. Selanjutnya, bagaimana pemikiran Al-Kindi tentang dalil adanya Tuhan? Al-Kindi mengajukan beberapa argumen untuk membuktikan adanya Tuhan, baik filosofis maupun teologis. Pertama, berdasarkan prinsip hukum sebab akibat sebagaimana telah dijelaskan, semesta ini adalah terbatas dan tercipta dari ketiadaan. Menurut prinsip sebab akibat, setiap yang tercipta berarti ada yang mencipta. Dan sang pencipta semesta yang dimaksud adalah Tuhan. Nah, ketika Tuhan sebagai pencipta dan karya ciptanya yang berupa semesta ini ada, maka dia berarti ada. Nah, kedua, berdasarkan prinsip bahwa segala sesuatu itu tidak dapat menjadi sebab atas dirinya sendiri, karena agar dapat menjadi sebab bagi dirinya, sesuatu itu harus ada sebelum dirinya. Apa yang dimaksud sebagai sesuai, apa yang dimaksud sebagai sesuatu di sini adalah semesta. Artinya, jika semesta tidak dapat muncul karena dirinya sendiri, berarti ia butuh sesuatu di luar dirinya untuk memunculkannya. Dan itu adalah Tuhan. Nah, itu adalah Tuhan. Yang ketiga, bagaimana berdasarkan analogi antara alam makrokosmos atau alam semesta dan mikrokosmos atau alam manusia, Al-Kindi memberikan pemikiran tentang dalil adanya Tuhan. Nah, ini. Nah, menurut Atiyeh, argumen ini didasarkan atas pemikiran kaum Stoik tadi ya, sebuah aliran filsafat Yunani kuno yang dibangun oleh Zeno pada 301 sebelum Masehi di Athena. Juga pemikiran Marcus Tullius Cicero tahun 106 sebelum Masehi. Menurut argumen ini, persis sebagaimana tubuh manusia yang bergerak dan berfungsi secara tertib dan mulus yang menunjukkan adanya sang pengatur yang cenderung dan tidak kelihatan, yaitu jiwa. Maka demikian juga dengan apa namanya pengatur yang apa namanya berfungsi ya yang cerdas dan tidak kelihatan. Nah, ini menurut argumen ini persis bagaimana tubuh manusia yang bergerak dan berfungsi secara tertib dan mulus yang menunjukkan adanya sang pengatur yang cerdas dan tidak kelihatan, yaitu jiwa, maka demikian juga dengan alam.
Perjalanan alam yang teratur, tertib, dan selaras ini menunjukkan adanya sang pengatur yang sangat cerdas dan tidak kelihatan. Yaitu siapa ya? Tuhan. Karena itu, ketika ditanyakan kepada Al-Kindi bagaimana kita dapat mengetahui adanya Tuhan, ia menjawab bahwa persis seperti kita memahami adanya jiwa dengan memerhatikan munculnya gerak dan efek-efek yang dapat diamati dari tubuh. Maka begitu pula dengan Tuhan. Keberadaannya dapat diketahui lewat efek-efek pengaturannya yang bijak. Sebagaimana yang terwujud dalam semesta ini. Tuh. Meski demikian, Atiyeh mengingatkan bahwa penggunaan analogi stoik oleh Al-Kindi tersebut ini bukan berarti ya sepakat dengan pandangan panteisme kaum stoik atau yang menyebutkan satu apa namanya satu tersebut bukan berarti ia sepakat dengan pandangan panteisme kaum stoik. Satu ruh ilahi dan imanensi Tuhan atau alam. Nah, Al-Kindi adalah seorang pendukung yang gigih atas paham transendensi dan kemahabesaran Tuhan. Penerimaannya atas analogi stoik itu lebih bersifat dan terbatas pada aspek metodologinya saja, bukan pada metafisisnya. Yang keempat, bagaimana dalil adanya Tuhan itu didasarkan atas argumen teologis. Argumen teologis, yaitu dalil al-inayah. Dalil ini menyatakan bahwa semua gejala alam yang tertib, teratur, dan menakjubkan ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Nah, melainkan pasti karena adanya tujuan dan maksud tertentu. Sekaligus menunjukkan adanya zat yang maha mengatur yang merupakan pembangkit dari semua pembangkit, yang pertama dari semua yang pertama, dan yang menjadi sebab dari semua sebab. Nah, Al-Kindi menulis di dalam tulisannya bahwa susunan alam dan keteraturannya yang mengagumkan ini, di mana setiap bagian selaras dengan bagian lain, beberapa bagian tunduk pada pengaturan bagian lainnya, juga pengaturannya yang sempurna, di mana yang terbaik selalu terpelihara dan terburuk senantiasa terbinasakan, semua adalah petunjuk yang paling baik dan jelas tentang adanya sistem pengaturan yang sangat cerdas, yang dengan demikian menunjukkan adanya sang maha pengatur yang sangat cerdas. Ini tulisan Al-Kindi. Nah, keteraturan, ketertiban, dan keselarasan alam ini, alam raya ini adalah wujud dari pengaturannya yang bijak dan sempurna. Sungguh, kehidupan alam yang serba teratur dan bijak telah cukup sebagai bukti tentang adanya Allah, tentang adanya Tuhan bagi mereka yang mampu melihat dengan pikiran yang jernih. Nah, argumen terakhir ini oleh sebagian filosof itu dianggap sebagai dalil paling efektif untuk membuktikan adanya Tuhan. Dalam tradisi filsafat Islam, dalil ini juga digunakan oleh Ibn Rushd. Nah, sedang di dalam tradisi filsafat Barat, ini dipakai oleh Immanuel Kant. Bagaimana menggunakan dalil al-inayah, dalil yang menyatakan bahwa semua gejala alam yang tertib, teratur, dan menakjubkan ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan, melainkan pasti karena adanya tujuan dan maksud tertentu, sekaligus menunjukkan adanya zat yang maha mengatur, yang merupakan pembangkit dari semua pembangkit, yang pertama dari semua yang pertama, dan yang menjadi sebab dari semua sebab. Nah, ini tentang dalil adanya Tuhan. Nah, selanjutnya bagaimana pemikiran Al-Kindi tentang sifat-sifat Tuhan? Nah, sifat-sifat Tuhan. Nah, ini masalah tentang sifat-sifat Tuhan ini menjadi persoalan yang apa namanya? Sangat krusial di dalam diskusi teologi saat itu. Paling tidak muncul tiga mazhab teologi yang berbeda dan bersih tegang karena persoalan ini. Pertama ada musyabbihah yang menyatakan bahwa sifat-sifat Tuhan sama dengan sifat manusia. Wah, ini mazhab siapa? Musyabbihah yang menyatakan bahwa sifat Tuhan itu sama dengan sifat manusia. Nah, sehingga dia mempunyai badan itu seperti manusia,
dan bahkan punya singgasana tempat dia duduk. Nah, kedua ada mazhab teologi Asy'ariyah yang menyatakan bahwa Tuhan itu mempunyai esensi dan sifat-sifat tersendiri yang berbeda dengan esensinya. Maksudnya, Tuhan punya sifat maha kuasa, maha pencipta, maha pemurah, dan seterusnya, dan semua sifat-sifat tersebut berbeda dengan zat atau esensinya. Meski berbeda dengan esensi Tuhan, sifat-sifat tersebut sama sekali tidak sama dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk, sehingga adanya sifat-sifat yang berbeda dengan esensi tersebut tidak merusak keesaannya. Ini menurut aliran teologi Asy'ariyah. Yang ketiga ada Mu'tazilah. Mu'tazilah yang menolak adanya sifat positif apapun pada Tuhan. Ini Mu'tazilah menolak dan menolak pembedaan antara sifat dan esensi Tuhan. Karena hal itu dinilai dapat meniadakan keesaannya. Ini menurut Mu'tazilah. Karena itu bagi Mu'tazilah Tuhan adalah maha perkasa, bukan dengan sifat atau kekuatan yang lain di luar dirinya, melainkan dengan kekuatan yang merupakan esensi dirinya sendiri. Nah, ini menurut Mu'tazilah. Bagaimana pemikiran Al-Kindi tentang sifat-sifat Tuhan? Ini tidak berbeda dengan konsepnya Mu'tazilah. Di dalam karyanya yang terkenal di Al-Falsafah Al-Ula, Al-Kindi membuat uraian dan pembelaan yang mendalam tentang pandangannya soal sifat-sifat Tuhan ini. Ada dua sifat Tuhan yang yang penting yang diuraikan, yaitu pertama sifat Maha Esa atau wahdaniyah dan sifat ketidaksamaannya dengan makhluk yang lain atau al-mukhalafatul lil hawadis. Tentang sifat Esa, Al-Kindi itu menjelaskannya lewat dua cara. Pertama, ia menjelaskan bagaimana antara esa, ia membedakan antara esa mutlak dengan esa metaforis. Esa mutlak adalah keesaan esensial yang tidak terbagi. Sedangkan esa metaforis adalah keesaan yang ada pada objek-objek terindra dan memiliki sifat-sifat dan atribut-atribut tertentu. Sehingga keesaannya tidak bersifat mutlak tetapi berganda. Menurut Al-Kindi, keesaan Tuhan juga tidak sama dan tidak menunjuk pada bilangan. Satu Tuhan misalnya. Karena bilangan adalah konsep kuantitas, sedangkan kuantitas-kuantitas sendiri itu mempunyai atribut-atribut lain yang tidak terpisahkan. Artinya, jika kita menyatakan bahwa Tuhan adalah satu, bilangan satu tersebut menunjuk pada kuantitas material dan dapat dibagi. Dan itu menyiratkan bahwa keesaannya terbagi di dalam beberapa bagian. Nah, jika demikian, maka di dalam bagian-bagian Tuhan yang terangkum dalam kesatuannya pasti terkandung sesuatu yang sama yang menyatukannya sekaligus sesuatu yang tidak sama yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Padahal sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kesamaan dan ketidaksamaan adalah sifat-sifat benda. Suatu yang tidak terbayangkan terjadi pada Tuhan. Yang kedua, menggunakan sebuah argumen. Nah, Kindi di dalam menjelaskan sifat keesaan Tuhan, Al-Kindi menggunakan sebuah argumen yang oleh Musa ibnu Maimun atau Maimonides, seorang filsuf dan Robbi Yahudi asal Cordoba, murid dari Ibnu Rushd, digambarkan sebagai metode yang benar untuk membuktikan keniscayaan dan keesaan Tuhan. Argumen tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini Al-Kindi menyampaikan. Seandainya ada Tuhan lebih dari satu, maka mereka pasti majemuk dan berganda. Sebab mereka pasti mempunyai satu sifat yang umum sebagai sebab pertama dan sifat pribadi yang membedakan antara satu dengan yang lain. Ini menunjukkan bahwa masing-masing Tuhan mempunyai lebih dari satu atribut. Nah, satu atribut yang dipakai bersamaan dan atribut lainnya yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Artinya mereka majemuk. Jika majemuk, mereka butuh pendahulu yang menyiratkan bahwa Tuhan sebagai penyebab itu butuh penyebab lainnya. Penyebab tersebut bisa satu atau jamak. Jika satu, maka ia adalah penyebab pertama satu-satunya.
Jika jamak, maka penyebab-penyebab tersebut juga butuh penyebab yang lain yang juga jamak. Begitu seterusnya sampai pada penyebab-penyebab lainnya yang tidak terbatas dan itu tidak mungkin. Karena itu penyebab pertama tersebut pasti satu adanya, esa, tidak jamak dan berbeda dengan yang lainnya. Nah, argumen ini juga digunakan oleh Al-Kindi untuk menolak ajaran Trinitas Kristen. Menariknya, penolakan Al-Kindi atas konsep Trinitas tersebut itu tidak didasarkan atas ajaran wahyu dan teologi Islam, tetapi murni filsafat dengan asumsi bahwa pemikiran filosofis itu lebih bersifat universal, dapat diterima oleh orang Kristen maupun oleh orang Islam. Nah, penolakan tersebut didasarkan atas tiga argumen. Pertama, bahwa tiga unsur Tuhan tidak mungkin mempunyai esensi yang sama. Pada satu sisi, masing-masing dari tiga persona Trinitas memang identik dengan yang lain, tetapi pada waktu yang sama, masing-masing jelas memiliki sifat individu yang membedakannya dari yang lainnya, gitu ya. Artinya, masing-masing dari tiga individu, masing-masing dari tiga persona Trinitas tersusun atas esensi umum yang berlaku pada semuanya dan esensi khusus yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Padahal, sesuatu yang tersusun tidaklah abadi, sehingga ketika dikatakan bahwa Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus adalah abadi, maka itu adalah sesuatu yang bertentangan dan tidak masuk akal. Kedua, bahwa ajaran Trinitas tidak sesuai dengan konsep kategori Porphyrios atau filosof Neoplatonis asal Kairo, Yunani. Menurut Porphyry, setiap wujud tidak lepas dari salah satu lima kategori. Ada genus, ada spesies, ada diferensia, sifat, dan kejadian. Berdasarkan atas kategori apapun, seorang mempertahankan Trinitas, hasilnya akan selalu menyatakan bahwa Tuhan yang satu adalah majemuk dan karena itu tidak abadi. Keabadian tiga persona yang berbeda dengan satu esensi adalah tidak dapat dijelaskan karena ini tidak masuk akal. Ketiga, konsep Trinitas yang menyatakan bahwa tiga menjadi satu dan satu menjadi tiga tidak dapat diterima oleh nalar. Konsep tersebut menunjukkan bahwa keesaannya itu mengacu pada bilangan, baik umum maupun khusus. Jika menunjukkan pada bilangan secara umum, Tuhan berarti tersusun atas tiga satuan, tinggal, dan karena itu berarti tidak dapat disebut sebagai yang esa. Jika menunjuk pada bilangan secara khusus, yang berarti bahwa yang tiga itu adalah individu-individu. Sedangkan yang satu adalah spesies, maka spesies yang dimaksud berarti terdiri dan tersusun atas individu-individu. Begitu juga dengan genus. Dan genus dan spesies yang dimaksud dalam Trinitas Kristen ini tidak sama dengan dimaksud oleh Porfiri. Karena itu, betapapun gigihnya orang-orang Kristen membangun dan membenarkan ajaran Trinitas, mereka tetap jatuh dalam kesimpulan yang tidak masuk akal. Nah, sifat Tuhan yang lainnya yang ditekankan oleh Al-Kindi adalah ketidaksamaan Tuhan dengan makhluknya atau al-mukhalafatul lil hawadisi. Menurut Al-Kindi, Tuhan tidak dapat dijelaskan dengan negasi dan bahwa esensinya juga tidak dapat diketahui. Kita hanya dapat mengetahui apa yang bukan dia, tetapi sama sekali bukan tentang dia. Nah, di dalam Rosailnya Al-Kindi menulis yang esa bukanlah yang dapat dipahami. Bukan unsur, bukan genus, bukan spesies, bukan persona, bukan diferensia, bukan sifat, bukan kejadian, bukan gerakan, bukan jiwa, bukan pikiran, bukan keseluruhan. Bukan bagian, bukan jumlah, bukan partikular, bukan hubungan, melainkan sesuatu yang mutlak yang tidak terpengaruh oleh kebergandaan. Dia tidak majemuk, tidak jamak, bukan sesuatu yang dapat dimasukkan dalam konsep-konsep di atas, bukan yang namanya dapat dianggap berasal dari atribut-atribut manapun. Karena itu yang esa tidak terkatakan, tidak terbentuk, tidak berukuran, tidak ada hubungan, tidak dapat digambarkan oleh kata-kata. Dia tanpa genus atau diferensia atau kepribadian atau sifat atau kejadian atau gerakan.
Dia tidak dapat dilukiskan oleh sifat apapun kecuali keesaan. Dia adalah murni dan mutlak. Nah, saya tidak mengartikan apapun kecuali keesaan mutlak, sehingga apapun bentuk keesaan selainnya adalah jamak. Nah, ini menurut Al-Kindi. Yang esa adalah satu esensi, tidak pernah berganda, tidak pernah dapat terbagi dengan cara apapun juga atau mengenai apapun. Dia bukan waktu atau tempat, dia juga bukan badan atau predikat atau keseluruhan atau bagian atau substansi atau kejadian. Nah, berdasarkan uraian-uraian ini, maka Tuhan dalam pandangan Al-Kindi berarti adalah sesuatu yang tidak terjangkau, tidak terbayangkan dan tidak tergambarkan oleh kata-kata. Dalam perspektif filsafat, konsep Tuhan Al-Kindi tidak memiliki atau tidak berkaitan dengan karakteristik-karakteristik Aristoteles maupun Plotinus dan tidak gitu ya. Nah, inilah satu-satunya sifat Tuhan yang ditampilkan oleh Al-Kindi adalah esa, gitu ya, tunggal dan tidak terbagi atau wahdaniyah. Di samping ketidaksamaannya dengan makhluk atau mukhalafatul hawadis. Nah, meski demikian menurut Atiyeh, hal itu bukan berarti Al-Kindi tidak mengakui adanya sifat-sifat Tuhan yang lain. Di dalam beberapa kesempatan Al-Kindi menyebut Tuhan sebagai yang maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang, sifat kasih sayangnya yang tak terhingga, meresap dan meliputi seluruh semesta, dan menopang sebagaimana jiwa menopang raga. Nah, ini di sebagian tulisan Al-Kindi. Jadi Al-Kindi itu apa namanya? Bukan berarti tidak mengakui adanya sifat-sifat Tuhan dengan konsep keesaannya. Nah, itu ya. Nah, meski demikian, Al-Kindi juga tidak menjelaskan bagaimana imanensi dan transendensi Tuhan atas alam. Ia tidak mengakui panteisme sebagaimana yang terjadi pada para pemikir Neoplatonis Muslim sesudahnya. Seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, juga tidak setuju dengan teori antropomorfisme seperti kaum musyabbihah, tetapi tidak menjelaskan bagaimana proses Tuhan berkarya dan posisinya dengan alam. Inilah salah satu problem yang ditinggalkan oleh Al-Kindi. Nah, itulah bagaimana pandangan Al-Kindi tentang sifat-sifat Tuhan. Ya, sebelum kita ke penutup, nah ini ada beberapa hal yang patut kita bisa menjadi sebuah poin, gitu ya. Pertama bahwa Al-Kindi itu hidup pada masa filsafat belum dikenal secara baik di dalam tradisi pemikiran Islam, tepatnya pada masa transisi pemikiran teologi pada filsafat. Jadi beliau hidup di masa transisi pemikiran teologi pada filsafat. Di dalam kondisi ini, Al-Kindi jelas menghadapi banyak kesulitan dan persoalan, baik internal gagasan maupun eksternal masyarakat. Dan pikirannya yang banyak dicurahkan itu untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Namun hal itu bukan berarti Al-Kindi tidak punya pemikiran filsafatnya sendiri yang orisinil, sehingga tidak layak disebut seorang filsuf, atau bahkan hanya sebagai seorang penerjemah, seperti yang dituduhkan beberapa pihak. Nah, uraian-uraian tadi meski singkat dan tidak utuh menunjukkan bahwa Al-Kindi adalah benar-benar seorang filsuf yang orisinil dengan pikir-pikirannya, dengan creatio ex nihilo. Nah, itu menunjukkan bahwa Al-Kindi ini sebagai seorang filosof yang orisinil. Nah, yang kedua, Al-Kindi yang hidup di tahun 801 sampai 873 Masehi, secara kronologis dapat dianggap sebagai tokoh pertama yang berusaha menyelaraskan agama dan filsafat lewat berbagai cara. Dan upayanya itu ternyata kemudian diikuti oleh banyak tokoh filosof sesudahnya. Seperti siapa? Seperti Al-Farabi, kemudian Abu Sulaiman As-Sijistani, juga Ibnu Miskaweh, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, tentu dengan caranya masing-masing sesuai dengan konteks dan aliran filsafat yang dianutnya. Selanjutnya apa namanya? Yang ketiga poinnya bahwa konsep Al-Kindi tentang proses penciptaan semesta
yang tercipta dari yang tiada atau creatio ex nihilo dengan berdasarkan atas nalar filsafat, bukan teologis, sebagaimana dalam tradisi pemikiran Islam adalah gagasan orisinil Al-Kindi yang tidak terdapat pada pemikir Muslim yang lain. Konsep penciptaan alam semesta para filosof Muslim secara umum dapat dibagi menjadi dua. Pertama, bersifat creatio ex nihilo dengan dasar nalar teologis. Kedua, bersifat creatio ex materia dengan dasar nalar filsafat, baik lewat emanasi seperti Al-Farabi atau gerakan seperti Ibn Rushd. Nah, Al-Kindi menggabungkan kedua konsep tersebut, ya. Nah, jadi creatio ex nihilo dari Al-Kindi ini ya bersifat filosofis. Yang keempat, secara umum tampak bahwa Al-Kindi ini berusaha menjelaskan persoalan keagamaan berdasarkan logika dan perspektif filsafat, bukan dengan dasar wahyu atau nakli. Bahkan kebenaran logika dan filsafat juga digunakan untuk membenarkan dan menjustifikasi informasi wahyu. Disinilah kelebihan dari Al-Kindi. Nah, dapat menjelaskan persoalan-persoalan keagamaan berdasarkan logika dan perspektif filsafat. Meski demikian, pemikiran Al-Kindi bukan tanpa masalah. Persoalan proses bagaimana Tuhan berkarya dan hubungannya dengan semesta, apakah Tuhan bersifat imanen, tasbih, atau transenden, tanji, atas semesta ini adalah satu persoalan yang ditinggalkan oleh Al-Kindi. Dan kita bisa mencari, mengeksplorasi, mengembangkan juga mencari jawaban atas pemikiran-pemikiran Al-Kindi ini. Apakah Tuhan bersifat imanen, tasbih, menyerupai makhluk atau transenden, tanzi atas semesta ini? Itu satu persoalan yang ditinggalkan oleh Al-Kindi. Ya, Allahu alam, itulah pembahasan kita tentang al-falsafah al-ulanya Al-Kindi. Bagaimana Al-Kindi seorang tokoh filsuf Muslim eh, menyelaraskan agama dan filsafat, bahkan mengemukakan beberapa pemikiran-pemikirannya tentang penciptaan dan lain-lain, dan membuktikan kebenaran dalil dengan eh, berpikir filosofisnya. Nah, itulah Al-Kindi. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran yang berharga dan kita bisa mengambil cara pemikiran, bagaimana pemikirannya, kita juga bisa mengembangkan pemikiran-pemikirannya dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kemudian nanti kita bisa menjadi tadi secara secara praktis. Tujuan dari filsafat ini kemudian antara filsafat dan agama tujuannya sama, menjadikan manusia kemudian yang memiliki moral yang paripurna atau menjadi manusia yang filo dan sofia, cinta akan kebijaksanaan gitu. Wallahu alam, tertutup bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.